Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai salah satu materi kita pada mata kuliah anatomi, fisiologi, genetika, dan sistem neurologi, yaitu mengenai saraf tepi. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan materi, di sini saya terlebih dahulu akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama adalah saya sendiri, Yoga Hade Sukma, sebagai moderator. Yang kedua adalah Siska Mawita sebagai pemateri pertama, Ninda Febrina Putri sebagai pemateri kedua, Windy Anggraini sebagai pemateri ketiga, Nur Izati sebagai pemateri keempat, dan Riris Noviati Simanjuntak sebagai pemateri kelima. Baiklah, kita akan masuk kepada pembahasan materi. Adapun pembahasan materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Siska Mawita kepada saudari tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang letak saraf tepi dan susunan dari saraf tepi. Yang pertama yaitu letak saraf tepi. Sistem saraf tepi atau sistem saraf perper adalah bagian dari sistem sarafnya yang terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke sel saraf sensorik dan dari sel saraf motorik ke sel saraf pusat yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, susunan saraf tepi atau perifer. Yang pertama, sistem saraf sadar atau somatik. Sistem saraf sadar yang mengandung saraf eferen sehingga mampu menghasilkan gerakan di jaringan otot. Yang kedua yaitu sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom merupakan saraf yang mengatur organ tubuh yang bergerak secara otomatis. Saraf otonom biasanya disebut sebagai saraf motorik, di mana terdiri dari dua saraf, yakni saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada saudari Siska Mawita yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi berikutnya akan disampaikan oleh saudari kita Ninda Febrina Putri. Kepada saudari tersebut dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninda Febrina Putri akan menjelaskan materi mengenai bagian-bagian saraf tepi. Berdasarkan fungsinya, saraf tepi dibagi menjadi dua. A. Sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Proses pada saraf somatik dipengaruhi oleh kesadaran. 1. Saraf kranial. 12 pasang saraf kranial muncul dari berbagai bagian batang otak. Beberapa dari saraf tersebut hanya tersusun dari serabut sensorik, tetapi sebagian besar tersusun dari serabut sensorik dan motorik. 2. Saraf spinal. Ada 31 pasang saraf spinal berasal dari korda melalui radik, dorsal, dan ventral. Saraf spinal adalah saraf gabungan motorik dan sensorik, membawa informasi ke korda melalui neuron aferen dan meninggalkan melalui eferen. Saraf spinal diberi nama dan angka sesuai dengan regia kolumna vertebra tempat munculnya saraf tersebut. B. Sistem saraf otonom. Ada dua bagian lagi dari saraf ini. 1. Saraf simpatik. Saraf ini mengatur respon perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman pada diri Anda. Sistem ini juga mempersiapkan tubuh untuk mengeluarkan energi dan menghadapi potensi ancaman di lingkungan. Contohnya, ketika Anda sedang cemas atau takut, saraf simpatik akan memicu respon dengan mempercepat detak jantung, meningkatkan laju pernapasan, meningkatkan aliran darah ke otot, mengaktifkan kelenjar produksi keringat dan melebarkan pupil mata, dan dapat membuat tubuh merespon dengan cepat dalam situasi gawat darurat. 2. Saraf parasimpatik. Saraf ini gunanya menjaga fungsi tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri Anda. Setelah ancaman berlalu, sistem ini akan memperlambat detak jantung, memperlambat pernapasan, mengurangi aliran darah ke otot, dan menyempitkan pupil mata.
Ini memungkinkan kita untuk mengembalikan tubuh ke kondisi rileks yang normal. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Ninda. Selanjutnya, pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh saudari kita Windy Anggraini. Kepada saudari tersebut, dipersilahkan. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang fungsi saraf tepi. Sistem saraf tepi berfungsi untuk menghubungkan sistem saraf pusat dengan organ-organ tubuh. Sistem saraf tepi terbagi menjadi 2 bagian, yakni saraf somatik dan saraf otonom. Saraf somatik berfungsi untuk membawa informasi motorik maupun sensorik dari saraf pusat. Saraf somatik menyebabkan kita bisa melakukan gerakan-gerakan yang disadari. Sedangkan saraf otonom bertugas untuk mengatur fungsi atau gerakan-gerakan organ tubuh yang terjadi tanpa disadari. Contoh gerakan ini adalah detak jantung, proses pencernaan, maupun proses pernafasan. Terima kasih kepada saudari Windy. Selanjutnya, pembahasannya akan dilanjutkan oleh saudari kita Nur Izati. Kepada saudari dipersilahkan. Baiklah, saya Nur Izati akan menjelaskan tentang kelainan pada saraf tepi. Yang pertama yaitu miastenia gravis. Membuat kelemahan otak adalah miastenia gravis, adalah gangguan autoimun yang merusak komunikasi antara saraf dan otot sehingga menyebabkan kelemahan otot. Yang kedua adalah mononeuropathi, adalah kerusakan pada saraf tepi atau saraf perifer yang diakibatkan oleh cedera fisik. Yang ketiga adalah sindrom Guillain-Barré, adalah jenis polineuropati akut yang menyebabkan kelemahan otot yang semakin memburuk dan kadang menyebabkan kelumpuhan. Yang keempat adalah kelainan pleksus. Cedera-cedera di dalam saraf dalam pleksus mengakibatkan kelainan pada tungkai atau lengan yang disarafi oleh saraf tersebut. Dan yang kelima adalah sindrom saluran torakikus, adalah kelainan yang sepenuhnya belum dimengerti sehingga dikelompokkan ke dalam kelompok penyakit yang menyebabkan rasa nyeri atau sensasi yang luar biasa pada tangan, leher, lengan, atau bahu. Dan yang keenam adalah polineuropati, adalah kelainan fungsi yang berkesinambungan pada beberapa saraf tepi di seluruh tubuh. Yang ketujuh adalah neuropati herediter, adalah kerusakan saraf yang disebabkan oleh keturunan secara genetik yang diturunkan oleh orang tua kepada anaknya. Dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah atrofi muskulospinalis, adalah penyakit keturunan di mana sel-sel saraf di medula spinalis dan batang otak mengalami kemunduran. Sekian materi dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Nur Izati yang telah menyampaikan pembahasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari kita Riris. Kepada saudari tersebut dipersilakan. Faktor penyebab kelainan pada saraf tepi terbagi menjadi 12 bagian. Yang pertama, diabetes mellitus. Kencing manis atau diabetes adalah kondisi yang paling sering menyebabkan kerusakan saraf tepi. Yang kedua, kekurangan vitamin. Dari beberapa vitamin berperan penting dalam menjaga kesehatan saraf. Yang ketiga, penyakit autoimun, yaitu penyakit lupus dan sindrom Guillain atau Barré yang merupakan penyakit autoimun dapat menyebabkan kerusakan saraf tepi autoimun. Yang keempat, infeksi. Penyakit infeksi tertentu, HIV atau AIDS, penyakit limi, kusta, dan sifilis dapat merusak saraf tepi. Yang kelima, alkoholisme, yaitu penyakit kronis yang ditandai dengan minum dan ketertarikan. Yang keenam, gangguan genetik, di mana kondisi medis turunan yang disebabkan oleh kelainan DNA. Yang ketujuh yaitu amyloidosis, yaitu penumpukan protein amyloid pada jantung, ginjal, hati, atau organ lainnya. Yang kesembilan, uremia,
Kondisi berupa abnormal, tingginya kadar produk limbah dalam darah. Yang ke-10, toksin dan racun yang merusak saraf sebuah zat beracun yang diproduksi di dalam zat organisme hidup. Yang ke-10, obat-obatan. Zat apapun yang menyebabkan perubahan fisiologi atau psikologi organisme saat dikonsumsi. Yang ke-11, trauma atau cedera. Jenis disfungsi jiwa yang terjadi sebagai akibat dari peristiwa traumatik. Yang ke-12, tumor. Terbentuk akibat ketidakseimbangan antara jumlah sel baru yang tumbuh dengan sel lama yang mati. Sekian materi saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Riris yang telah menyampaikan pembahasan materinya. Dengan pembahasan materi Saudari Riris tersebut, maka demikianlah pembahasan materi mengenai sistem saraf pusat yang bisa kami sampaikan. Dan kami akhiri diskusi ini. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.